Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar spoiler, kembali lagi bersama channel CFB21. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Taken. Film ini menceritakan seorang ayah yang berusaha menyelamatkan anaknya yang diculik di negara Prancis. Tanpa berlama-lama, lebih baik langsung saja masuk ke inti ceritanya. Tapi sebelumnya kami ingatkan agar kalian tidak lupa menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Good luck. Film dimulai dengan menampilkan seorang ayah bernama Brian sedang membeli sebuah radio di sebuah toko dan membungkusnya. Ternyata radio itu dijadikan sebagai kado untuk ulang tahun anaknya yang ke-17. Esoknya Brian datang ke rumah Lenny. Lenny ini mantan istri dari Brian. Saat Brian memberikan hadiah ke putrinya si Kim, saat itu wajah Kim tampak biasa saja menerima hadiah dari ayahnya. Tapi saat Stuart, ayah tirinya Kim, memberikan hadiah seekor kuda sebagai hadiah ulang tahun Kim, terlihat Kim melompat kegirangan sampai hadiah dari ayahnya dia letakkan begitu saja di tanah. Di sini terlihat wajah Brian sangat sedih. Malamnya Brian sedang sibuk melihat foto-foto anak gadisnya. Di sini terlihat Brian tidak pernah sedikit pun melewatkan hari ulang tahunnya Kim. Dan malam itu juga teman-teman Brian yang satu angkatan dengan Brian datang untuk pesta barbecue. Di tengah perbincangan, salah satu teman Brian menawarkan pekerjaan sebagai tim keamanan artis. Here, 4 hours work, $2,500 just for taking some. Brian menerima saja pekerjaan itu dan sebagai mantan agen khusus, tentunya itu bukan masalah besar untuk Brian. Esok malamnya Brian sudah berada di lokasi untuk menjaga seorang artis biduan yang sedang mengisi acara sunatan massal di sebuah kampung. Sambil menunggu sang biduan menyanyikan lagu goyang dompet, Brian dan teman-temannya menghabiskan waktu dengan main kartu remi. Tak lama Brian dapat telepon dari Kim anaknya untuk mengajak makan siang esok harinya. Selesai konser terjadi sebuah insiden di mana gerbang pintu masuk terbuka sehingga membuat para fans merangsek masuk, yang membuat Brian harus segera mengamankan artis untuk segera dibawa masuk ke mobil. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana kemampuan Brian di saat seorang pria dengan sengaja ingin membunuh si artis. Esoknya Brian ada janji makan siang dengan putrinya. Ternyata makan siang itu hanya keinginan putrinya agar bisa mendapatkan tanda tangan ayahnya. Di sini putrinya ingin pergi jalan-jalan ke Prancis bersama Amanda dan tanda tangan ayahnya dibutuhkan untuk izin perjalanan. Brian sedikit ragu karena dia tahu kejahatan seperti apa yang ada di Prancis. Akhirnya Brian memberikan izin. Di saat Brian mengantarkan anaknya, Brian tak sengaja melihat kertas perjalanan anaknya. Di sini Brian marah ke mantan istrinya karena tak tahu seperti apa dunia ini. Akhirnya Kim dan Amanda sampai di Prancis. Sesampainya di Prancis, mereka berbagi taksi dengan penumpang bernama Peter. Setelah itu kita bisa melihat Peter menghubungi seseorang dan memberitahukan di mana Amanda dan Kim menginap. Di tempat yang berbeda, seorang ayah sangat cemas dengan putrinya. Brian terus-terusan berusaha menghubungi Kim. Akhirnya Kim mengangkat telepon ayahnya. Kim bicara dengan ayahnya di jendela seberang dan sedang memandangi Amanda yang sedang goyang dompet. Tiba-tiba masuk beberapa orang yang langsung menculik Amanda. Kim sangat ketakutan dan panik. Akhirnya ayahnya meminta agar Kim bersembunyi di bawah kolong kasur. Dan sangat berat hati, Brian mengatakan ke anaknya bahwa dia akan tertangkap dan meminta anaknya konsentrasi untuk memberitahukan ciri-ciri si penculik. Dan di detik-detik akhir, si penculik mengangkat telepon Brian. Brian tahu kalau si penculik sedang mendengar. Brian langsung mengatakan dia punya keahlian khusus. Keahlian dia membuat mimpi buruk bagi orang sepertinya. Dia mengatakan akan menemukannya dan akan membunuhnya. Good luck. Dalam perjalanan ke rumah Lenny, Brian segera menghubungi Sam untuk menganalisa rekaman yang dimilikinya. Setelah sampai ke rumah Lenny, tanpa harus bersikap ramah, Brian pun langsung menanyakan apakah si ayah tiri Kim punya musuh dengan pengusaha yang lain. Karena sebagai mantan agen khusus, Brian sudah pasti mencari tahu asal-usul suaminya Lenny. Karena sebagai seorang ayah, pasti Brian tidak ingin anaknya hidup dengan ayah tiri yang tidak jelas asal-usulnya. Brian langsung ke kamar Kim untuk mencari data yang dibutuhkan.
Di sini kita bisa melihat ibunya sangat sedih. Tak lama kemudian, Brian mendapat telepon dari Sam. Di sini Sam sudah bisa menganalisa hasil rekaman yang dikirim Brian. Sam mengatakan mereka adalah bagian dari kelompok perdagangan wanita, di mana kelompok ini menculik wanita untuk dijadikan pecandu dan akhirnya dijebloskan ke dalam pelacuran. Mendengarkan itu, ibunya seperti menyesal telah membiarkan Kim pergi ke Paris. No. Brian langsung terbang ke Paris menggunakan jet pribadi milik Stuart. Di pesawat, Brian selalu mengulang-ulang rekaman suara si penculik. Good luck. Good luck. Setelah sampai di Paris, Brian segera ke rumah di mana Kim dan Amanda menginap. Di sana Brian menganalisa kejadiannya seperti apa. Dan Brian menemukan handphone milik Kim yang sudah hancur. Tapi kartu memori handphone terlihat masih utuh. Dan Brian segera mengambil kartu memori itu untuk menganalisa foto yang ada di memori. Di dalam menganalisa memori itu, Brian menemukan gambarnya si Peter. Ternyata tugasnya Peter mencari wanita cantik yang baru saja mendarat di pintu gerbang kedatangan. Dan modus yang digunakan Peter selalu sama, yaitu berbagi taksi dengan alasan harga taksi sangat mahal. Begitu Peter mau masuk ke dalam taksi, tiba-tiba Brian langsung menyerobot masuk dan mendorong Peter ke dalam taksi dan menghajar Peter. Belum sampai si Peter dibuat babak belur, tiba-tiba seorang pria langsung menarik Brian keluar dari taksi. Langsung saja Brian menghajar pria itu sampai tumbang. Setelah si pria itu dilumpuhkan, Brian kehilangan Peter, di mana Peter berusaha kabur dan loncat dari atas flyover. Dan Peter akhirnya harus tewas tertabrak sebuah truk. Karena Peter sebagai petunjuk akhir sudah mati, mau tidak mau Brian harus menemui temannya. Maka akhirnya Brian menemui temannya yang bernama Jane, yang pernah bekerja dengannya. Ternyata Jane sudah pensiun sebagai agen lapangan. Dan saat ini hanya bekerja di belakang meja. Jane meminta Brian agar tidak membuat keributan di negara Prancis. Justru Brian mengatakan akan kuruntuhkan menara Eiffel bila perlu. Dan akhirnya Jane mengatakan untuk mencari kelompok itu ada di Porte. Karena Jane ketakutan kalau Brian membuat kerusakan, maka Jane meminta salah satu agennya agar membuntuti Brian. Dengan informasi yang didapat dari Jane, Brian pun segera ke Porte. Ternyata di situ tempat para WTS pada menjajakan diri di pinggir jalan. Di mobil Brian sudah bersama pria penerjemah Albania, di mana pria itu disewa Brian. Brian pun pergi menghampiri para WTS itu dan dengan sengaja memancing para germo mereka agar datang menghampiri Brian. Di saat para germo itu datang, diam-diam Brian menempelkan mikrofon kecil di bajunya. Dengan bantuan si penerjemah, Brian meminta menerjemahkan semua apa yang dibicarakan. Sehingga pria itu mengatakan suatu lokasi konstruksi, di mana pria itu mengatakan di sana ada barang baru yang baru saja tiba. Dengan cepat Brian segera pergi ke tempat tersebut. Dan kita melihat ada anak buah Jane yang selalu membuntuti Brian. Tiba di lokasi, Brian harus menyamar menjadi salah satu pekerja di sana. Di mana di lokasi konstruksi tersebut dijadikan lokalisasi, di mana setiap kamar hanya disekat dengan kain. Brian memasuki setiap kamar untuk mencari anaknya. Dan di salah satu kamar, Brian menemukan jaket yang pernah dipakai oleh Kim. Ternyata jaket itu dipakai gadis lain yang ternyata sebagai korban juga. Brian mencoba membawa keluar gadis itu. Tiba-tiba muncullah para penjaga yang langsung menyerang Brian. Hingga terjadilah pertempuran sengit di mana Brian yang hanya seorang diri mampu menghancurkan tempat tersebut dan menewaskan semua penjahat yang ada di sana.
Brian pun segera membawa gadis itu ke kamar hotel dan merawat si gadis itu sampai siuman dan bisa bicara. Di saat bersamaan, Jane menghubungi Brian untuk melakukan pertemuan. Jane mengetahui kerusuhan yang dibuat oleh Brian semalam dan memintanya untuk menyerahkan diri agar bisa diajak pulang ke Amerika dengan penerbangan kelas 1. Dan jelas Brian menolak tawaran itu. Dan dia akan terus berada di Prancis sampai anak gadisnya bisa dia bawa pulang. Akhirnya wanita itu siuman dan Brian langsung menanyakan soal jaket yang dia kenakan. Dan Brian menunjukkan foto Kim dan menanyakan apakah jaket itu dari gadis ini. Si wanita itu mengatakan kalau dia diberikan jaketnya oleh si gadis itu. Akhirnya Brian mengatakan kalau gadis itu adalah putrinya. Dan akhirnya wanita itu memberitahukan di mana lokasi si Kim. Akhirnya Brian mendatangi lokasi sindikat tersebut dengan menyamar sebagai Jane. Brian mengancam akan mendatangkan 30 agen untuk menggeledah ruangan ini hanya dalam hitungan menit. Akhirnya penjaga di bawah mengizinkan Brian untuk menemui kelompok mereka. Ternyata para sindikat ini selalu membayar iuran kepada pihak polisian sehingga bisnis mereka bisa tetap aman. Di ruangan itu Brian menganalisa keadaan yang dimana setiap orang memiliki tato bulan dan bintang. Di sini Brian berpura-pura meminta uang keamanan dan dalam perbincangan itu Brian bertanya siapa Marco. Karena curiga dengan brewok yang satu ini, Brian pun memberikan kertas yang bertuliskan semoga beruntung dalam bahasa Albania. Sehingga saat si brewok itu mengucapkannya, Brian langsung memastikan bahwa dialah pelakunya. Good luck. Good luck. Good luck. Akhirnya Brian mengatakan, kau tak ingat padaku? Kita berbincang di telepon 2 hari yang lalu. Sudah aku bilang, aku akan menemukanmu. Dengan cepat mereka segera menyerang Brian. Namun dengan skill kemampuan Brian, maka semua pelaku yang ada di sana dengan mudah dibuat tewas olehnya. Setelah semuanya tumbang, Brian pun segera memeriksa semua kamar untuk mencari anaknya. Dan di salah satu kamar, Brian menemukan Amanda dalam keadaan telentang dan tangan terborgol yang sudah dalam keadaan diam dan membisu, yang dimana dia mengalami overdosis dan tewas dengan mata terbuka. Saat itu juga Brian yang penuh emosi langsung menginterogasi si Marco secara brutal dengan menancapkan buah paku tepat di pahanya si Marco. Are you focused yet? Dan paku itu dipasangkan kabel yang siap dialiri listrik. Setelah beberapa kali kena kejutan listrik, akhirnya si Marco menyerah juga dan siap untuk buka suara. Si Marco menyebutkan kalau si gadis perawan tidak akan dia simpan, tapi akan dijualnya. Dan dia menjualnya ke Patrice St. Clair. Karena tidak tahu siapa Patrice St. Clair, maka Brian mendatangi Jane untuk mendapatkan petunjuk di mana keberadaan Patrice St. Clair. Justru di sini Jane menodongkan pistol ke Brian agar menyerah dan pulang ke Amerika. Namun ternyata pistolnya sudah dikosongkan oleh Brian sebelum makan malam dimulai. Tak ingin memberitahukan siapa itu St. Clair, maka dengan terpaksa Brian menembakkan pistolnya ke istrinya Jane. Dan dengan terpaksa Jane memberitahukan siapa itu St. Clair dan di mana dia tinggal. Setelah mengetahui siapa itu St. Clair, dengan cepat Brian pergi ke sana. Ternyata St. Clair sendiri seorang bangsawan dan pejabat pemerintahan. Dan untuk memasuki gedung itu, Brian harus menyamar sebagai Jane dan menggunakan kartu KTA milik Jane. Saat di dalam gedung, Brian melihat St. Clair memasuki sebuah pintu. Saat Brian mendekatinya, ternyata di dalam pintu itu ada seorang penjaga yang menjaga pintu lift kecil. Setelah pintu lift itu terbuka, segera Brian mendorong penjaga itu ke dalam lift sambil menodongkan senjatanya dan segera melumpuhkannya. Inside. Hingga saat Brian tiba di sebuah ruangan, betapa kagetnya Brian. Ternyata ruangan itu tempat pelelangan para gadis-gadis pilihan yang tercantik dan masih perawan yang akan dibeli oleh para orang-orang kaya. Saat pelelangan terakhir, ternyata wanita yang akan dilelang adalah anak gadisnya. Akhirnya Brian memaksa orang itu untuk membelinya. Saat Brian hendak keluar, ternyata Brian dipukul dari belakang hingga tak sadarkan diri. Saat sadar, Brian ternyata sudah diborgol dan digantung di sebuah pipa. Dan saat itu Brian mengatakan bahwa gadis terakhir yang dia lelang adalah anaknya. St. Clair justru tidak peduli karena buat dia, para gadis itu adalah bisnis. Dan setiap yang sudah dibeli tidak ada garansi uang akan kembali. Selanjutnya St. Clair menyuruh anak buahnya untuk membunuh Brian, tetapi jangan membuat kebisingan. Akhirnya salah satu anak buah St. Clair mengambil tali dan menjerat leher Brian agar tewas dengan tenang. Brian segera menghentakkan pipa besi itu yang membuatnya terlepas dari gantungannya dan menghajar mereka semuanya.
Setelah itu Brian mengejar Sinclair dan menembaknya di dalam lift. Dan Brian menanyakan kemana anaknya dibawa. Sinclair menjawab ke dermaga. Sebelum ditembak Brian, Sinclair sempat mengatakan ini hanyalah bisnis, tidak ada masalah pribadi. Justru buat Brian ini menjadi masalah pribadinya. Akhirnya Sinclair ditembak dengan beberapa butir peluru sampai tewas mengenaskan di dalam lift itu. Understand, please try to... It's all personal to me. Dengan cepat Brian mengejar kapal yang belum lama berangkat, di mana di dalam kapal itu ada Kim yang sudah dibeli oleh orang kaya tersebut. Dan di sebuah jembatan, Brian dengan cepat turun dari mobil dan loncat ke dalam kapal dari atas jembatan. Dan dengan ilmu yang dipelajarinya, Brian dengan mudah menyelinap ke dalam kapal dan melumpuhkan satu pasukan yang ada di dalam kapal itu. Akhirnya semua orang berhasil dilumpahkan oleh Brian dan Brian segera masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata di dalamnya ada anak gadisnya yang disandra oleh kakek-kakek tua yang sudah bau tanah. Tanpa babi bu, si Brian dengan segera mengirimkan satu butir timah panas yang langsung menerjang isi kepalanya si kakek tua itu. Hingga si kakek tua itu tewas seketika. Dan dengan bantuan Sunda Empire, Brian pun dengan mudah bisa kembali ke Amerika tanpa harus mendapatkan masalah dengan kepolisian Paris. Sehingga Kim bisa kembali ke tangan ibunya. Di akhir film, kita bisa melihat Brian membawa Kim mendatangi rumah biduan wanita, di mana si Kim bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi.